Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktek dalam topik jurnal umum dan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Terlebih dahulu kita membahas mengenai jenis-jenis jurnal dalam akuntansi. Secara umum, jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum yaitu pencatatan semua jenis transaksi keuangan selama periode tertentu yang disusun secara kronologis. Jurnal umum disebut juga sebagai jurnal memorial atau buku harian. Dalam jurnal umum, Anda bisa mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal khusus. Misalnya, iklan dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, pengembalian barang dagangan, dan sebagainya. Dalam membuat jurnal umum, Anda bisa menggunakan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif murah dan sering terjadi. Metode periodik disebut juga dengan metode fisik. Sebaliknya, metode perpetual seringkali digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif mahal dan jarang terjadi. Sedangkan jurnal khusus yaitu pencatatan transaksi-transaksi yang bersifat khusus atau rutin. Maksudnya bahwa transaksi tersebut bersifat sama, sering terjadi dan berulang-ulang dalam satu periode akuntansi, baik bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Jurnal khusus identik dengan perusahaan dagang daripada perusahaan jasa, karena semua transaksi yang berkaitan dengan perusahaan dagang tercatat di dalamnya. Berikut ini penjelasannya. Oke, lalu macam-macam jurnal khusus. Dalam perkembangannya, jurnal khusus terbagi dalam 4 macam, antara lain jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Dan jurnal penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Adapun jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan yang dilakukan secara tunai, bisa berbentuk cek ataupun cash. Jurnal ini disebut juga buku kas masuk. Sedangkan jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran yang dilakukan secara tunai, baik berbentuk cek maupun kas. Jurnal ini disebut juga buku kas keluar. Selanjutnya mengenai perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Pada dasarnya perbedaan antara dua jurnal ini ada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan format pengerjaan jurnal dan yang kedua berdasarkan fungsinya. Yang pertama kita membahas dulu mengenai perbedaan berdasarkan format pengerjaan jurnal. Ciri khas dan format pengerjaan kedua jurnal sangat berbeda.
Perbedaan format jurnal umum dapat dilihat dari list di bawah ini. Yang pertama yaitu memiliki 2 kolom yang terdiri dari kredit dan debit. Yang kedua, mencatat semua jenis transaksi. Yang ketiga, pencatatan dapat dilakukan individual. Yang keempat, mencatat setelah transaksi dilakukan. Yang kelima, tidak memiliki jenis lain selain satu jenis jurnal. Yang keenam, umumnya digunakan di perusahaan produk atau jasa yang tergolong kecil. Selanjutnya, segala macam jenis transaksi dicatat di dalam satu jurnal. Lalu, yang selanjutnya, format jurnal ini terdiri dari kredit, debit, keterangan, akun, tanggal, dan referensi. Yang terakhir, postingan jurnal umum ke buku besar dilakukan setiap adanya transaksi terjadi. Adapun ciri khas format jurnal khusus, yang pertama yaitu postingan jurnal ke buku besar dilakukan secara kolektif dan berkala. Yang kedua, format jurnal menyesuaikan dengan kolom dan jenis transaksi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pencatatan jurnal dilakukan setiap akhir bulan periodik. Yang keempat, memiliki 4 jenis, yaitu jurnal penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran. Selanjutnya, pencatatan jurnal dapat dilakukan lebih dari satu individu. Yang terakhir, hanya untuk mencatat jenis transaksi yang spesifik atau yang sering terjadi. Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan fungsinya. Fungsi kedua jenis jurnal tentunya berbeda dari satu dengan yang lainnya. Fungsi pertama yang dijelaskan adalah fungsi milik jurnal umum. Jurnal umum memiliki 5 jenis fungsi. Yang pertama yaitu historis. Fungsi ini berguna untuk mencatat waktu setiap transaksi dilakukan dalam periode waktu yang cenderung pendek atau tidak sampai 1 bulan. Yang kedua, fungsi pencatatan, yaitu untuk mencatat aliran keuangan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu analisis, untuk membedakan akun yang mana yang perlu didebit dan dikredit. Yang keempat yaitu instruksi, untuk memposting hasil jurnal umum ke buku besar sesuai dengan jumlah perhitungan kredit dan debit yang benar. Yang terakhir yaitu informatif, menginformasikan sebagai transaksi yang telah dilakukan lewat catatan jurnal umum. Sedangkan untuk jurnal jenis khusus, jurnal ini fokus dalam mengspesifikasikan jenis transaksi dan membaginya ke beberapa kategori yang sesuai. Berikut ini adalah fungsinya. Jenis pertama yaitu jurnal pembelian, berfungsi untuk mencatat transaksi kredit yang digunakan untuk pembelian produk usaha. Yang kedua yaitu jurnal penjualan, berfungsi untuk mencatat transaksi kredit yang digunakan untuk penjualan produk usaha. Yang ketiga yaitu jurnal penerimaan, berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran, berfungsi untuk mencatat
transaksi pengeluaran kas dari berbagai sumber bisnis. Adapun kesimpulan dari kedua jenis jurnal tersebut yaitu penggunaan jenis jurnal yang tepat juga perlu diperhatikan secara seksama. Jenis jurnal umum digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang terjadi dalam jangka periode tertentu. Karena fungsi jurnal umum yang sederhana, biasanya jurnal ini lebih populer dipakai oleh industri jasa, industri kecil, dan industri rumahan yang tidak memerlukan banyak jenis. Namun tentunya jurnal umum kurang cocok jika dipakai pada perusahaan yang besar, yang mempunyai banyak macam transaksi. Maka dari itu, disitulah jurnal khusus berperan besar. Selain itu, jurnal khusus cocok dipakai untuk transaksi intensitas tinggi. Intensitas transaksi yang tinggi biasanya banyak terjadi di perusahaan manufaktur besar dan dagang yang memiliki influence yang besar. Kesimpulan fungsi jurnal khusus adalah menyederhanakan pencatatan jurnal secara periodik. Jurnal jenis ini juga mampu mencatat bukti transaksi dan mengontrol jurnal umum. Dengan adanya jurnal khusus, pemilik bisnis dapat menghindari catatan yang luput dan transfer palsu yang merugikan dan mengurangi kredibilitas perusahaan. Demikianlah tambahan materi untuk pertemuan kali ini. Dan untuk contoh soal, Anda bisa membuka link berikut ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.